Shalom bagi kita semua. Pada saat ini saya akan melaporkan hasil laporan bacaan saya yang berjudul apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus. Ini adalah merupakan sebuah perdebatan baru. Berbicara sebuah perdebatan baru mengenai pertentangan antara Yudaisme dan Helenisme, ini adalah sebagai dualisme yang bersifat antitetik, yang dimana merupakan sesuatu yang sudah biasa dan lama terjadi. Jadi seperti W.N. Max di sini menelusuri pemikiran Baur, yang dimana menurut Baur terdapat teks Kisah Para Rasul 6 yang memuat mengenai golongan Yunani dan golongan Ibrani di Yerusalem, di mana golongan Ibrani ini diwakili oleh Yakobus dan teologinya yang bersifat partikular, sedangkan golongan Yunani mewakili mereka yang berpandangan universal. Dalam pertentangan ini juga Paulus termasuk ke dalam golongan yang terakhir, yang dimana surat-surat Galatia dan 2 Korintus kita melihat bagaimana Paulus membahas pertentangan ini. Golongan Ibrani adalah kekristenan Yahudi yang berhadapan dengan kekristenan yang bukan Yahudi. Nah, justru ini sangat bertentang dengan Paulus yang dijelaskan di sini. Dalam masa ini, Baur lebih mendukung kepada kekristenan bukan Yahudi dengan menganggap Yudaisme itu jelek dan Helenisme itu baik. Kita masuk ke dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 5 ayat 10 menurut David Ene. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 5 ayat 10 ini Paulus menggunakan campuran motif-motif antropologis dan eskatologis dari Helenisme. Di pihak lain, rujukan ke pengadilan Kristus 2 Korintus 5 ayat 10 ini berasal dari tradisi apokaliptik Yahudi yang telah diambil oleh ahli orang Kristen. Ada juga rujukan yang tidak dapat diusut baik ke konsep Helenistik maupun Yahudi. Misalnya, tekanan Paulus pada kehidupan individu Kristen sesudah kematian di kediaman surgawi 5 ayat 1. Di sini kelihatannya ini agak bingung juga dengan perujukannya, yang dimana suatu pihak ini yang mengatakan 5 ayat 1 yang berasal dari konsep Yahudi, tetapi kemudian dia berkata 5 ayat 1 tidak berasal dari konsep Yahudi. Keberbagaian budaya yang melatar belakangi 2 Korintus 4 ayat 16, 5 ayat 10 memuat perikop ini pantas untuk menjadi ajang tes untuk menguji batas-batas pemahaman kita terhadap pemikiran Paulus. Apakah dipengaruhi oleh Yudaisme awal atau Helenisme? Namun kedua pengaruh ini tidak dapat dilihat sebagai konteks-konteks yang tertutup satu terhadap yang lain. Juga kita tidak dapat meremehkan keterampilan Paulus yang kreatif dan pemikiran yang religius. Kita masuk ke dalam he exo anthropos dan he eso anthropos 4 ayat 16. Di dalam frase ini mengungkapkan anthropological duality yang menuntut pada filsafat Yunani dalam tulisan Plato, yakni manusia jasmani dan juga manusia batin. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan bahwa ho eso anthropos dikatakan semakin merosot atau difheretai, sedangkan ho dikatakan diperbarui, he eso diperbaharui. Jadi dari dalam sana kita melihat bahwa he eso anthropos adalah tubuh yang fana, yang tampak kelemahan, penyakit, usia lanjut dan kematian. Kita masuk ke dalam dari rumah Bapa, dari rumah di bumi menuju ke rumah di surga. Pasal 5 memulai frase kita tahu, yaitu aidomen, yang artinya tidak sekedar basa-basi, di mana di sini Paulus berbicara mengenai soma dalam konteks kebangkitan. Tetapi karena di sini konteks tersebut tidak ada, maka menurut Aune soma pun harus diartikan sebagai early moral existence. Menurut Aune sebaiknya dimaknai sebagai we have, yang menandakan bahwa oikodome ek theo merupakan kenyataan surgawi yang akan didiami oleh orang Kristen.
Di sini juga menurut Ene kosmologi baru, yaitu pemahaman mengenai kosmos yang bersifat geosentris. Kita masuk ke dalam, meskipun kita tidak berpakaian, kita tidak akan kedapatan telanjang. 5 ayat 3. Dalam penafsiran ayat ini, Owen menafsirkan berbagai dengan TB LAI dan TB BIS. Secara harfiah, teksnya adalah G kai endus menoi o gumnoi et sometha, yang memiliki arti harfiah yaitu jika atau memang berpakaian tidak telanjang, kita akan didapatkan. Konsep telanjang atau ketelanjangan merupakan sebuah metafor yang dipakai literatur Yunani menggambarkan jiwa yang meninggalkan tubuh seketika seorang meninggal dunia. Kita masuk ke dalam rumah, endemen atau pergi dari rumah. Di sini tidak disinggung parusia dan kebangkitan, eskatologi apokaliptik Yahudi dan Kristen yang biasanya melihat pengadilan terakhir sebagai berkaitan dengan keduanya. Tetapi beberapa mitologi Yunani mengenai perjalanan di bawah bumi menggambarkan pengadilan individu secara segera sesudah dia meninggal. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan dari E.G. Singgi, terdapat bahwa penggambaran yang bukan hanya pengaruh warisan Yunani Romawi dalam pemahaman Paulus mengenai keberadaan orang percaya di sorga, tetapi juga perbedaan tafsiran mengenai makna 2 Korintus 4 ayat 16, 5 ayat 10. Di sini juga pemikiran Ibrani, pemikiran Yahudi sebenarnya adalah konstruksi pemikiran yang juga atau konstruksi ideologis. Mungkin hal ini tidak diterhindarkan, tetapi baiknya kita waspada mengenai hal ini dan justru supaya kita bisa berteologi secara kontekstual. Mungkin itu saja, terima kasih.